Oke, buat Aul, di sesi tanya jawab yang kedua, ada pertanyaan apa nih yang kamu mau tanyakan? Mungkin bisa diulang pertanyaannya dari sesi pertama. Oke, yang mau saya tanyakan tuh dari pengalaman kakaknya selama ini, Hmm. apa sih kesalahan yang sering ditemui yang biasa dilakukan dan itu tuh sebenarnya harus dihindari oleh para pencari kerja atau job seeker pemula kayak fresh graduate gitu, kayak saya gini. Oh, oke. Matamu ngelihatnya ke sini nih. Kamu kameramu di bukan di situ nih, di sini nih. Hmm, Nah, gitu. Nah, oke. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh job seeker. Nah, ini aku juga tahu juga gara-gara setelah melaluinya. Job seeker fresh graduate khususnya ya. Yang pertama adalah belum jelasnya keinginan yang pengen dia lakukan. Maksudnya belum jelasnya tuh gini. Pada saat kamu habis lulus gitu ya, kamu harus jelas profesi-profesi apa aja yang pengen kamu tuju. Oke, baik itu untuk bekerja ataupun magang dulu. Nah, profesi-profesi ini harus jelas dulu. Kenapa? Setiap orang yang berasal dari jurusan tertentu di kuliahnya, jurusan apapun, pasti keilmuan dia itu cocok untuk lebih dari satu profesi. Misalkan kamu lulusan administrasi publik, gitu kan? Itu bisa cocok untuk jurusan banyak, sorry, banyak profesi. Lulusan apapun deh, gitu. Baik itu yang mau sesuai dengan background pendidikan maupun kalau kamu mau switch, gitu. Satu background pendidikan setelah melewati itu, kamu tuh cocok untuk banyak profesi. Nah, itu silahkan riset banget tuh. Sebenarnya tuh kamu pengennya profesi apa? Kenapa? Kalau itu harus dipikirkan pertama, kamu pengen profesi apa? Karena gerakan selanjutnya itu bergantung sama itu. Oh, aku pengen profesi ini. Harus di list dulu. Aku pengen jadi ini. Ya kan? Setelah kamu punya list profesi, yang selanjutnya kan kamu akan riset. Oh, profesi ini tuh butuh orang yang kayak gini loh. Kemampuan begini loh. Semua profesi yang kamu pengen kan kamu pelajari tuh. Akhirnya kamu tahu. Oh, untuk semua profesi ini tuh skill apa yang aku udah atau pengalaman apa yang aku udah punya. Mana yang aku udah bisa, udah lancar. Mana yang aku udah bisa tapi masih harus dilatih. Mana aku yang belum bisa, belum terbiasa padahal dibutuhkan oleh profesi itu. Biar pada saat kamu ngelamar di profesi-profesi itu nggak cuma sekedar dalam tanda kutip modal pengen doang. Karena sambil sibuk, kalau kita lanjut dari sesi pertama aku akan menyampaikan sambil sibuk apply job, kamu sambil sibuk branding, posting-posting sosmed kan. Tapi ada kegiatan yang ketiga yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri itu ngelakuin sesuatu kepada tiga skill ini. Yang udah bisa dan terbiasa mau kamu apain, yang udah bisa tapi belum lancar diapain, yang belum bisa, belum terbiasa malah baru tahu diapain. Gitu. Jadi sambil sibuk apply job, kamu sibuk pengembangan diri dan branding. Oh, aku pengen jadi ini. Di situ harus jago komunikasi. Aku masih terbata-bata latihan ngomong. Oh, di situ harus Excelnya di atas rata-rata. Aku masih bisa sih Excel cuman basic. Ya latihan, belajar sendiri kayak kursus kayak gitu. Jadi semua gerakan action plan yang kamu akan lakukan itu didasari dari profesi yang kamu pengen dulu, ya enggak? Gitu. Nah, ini biasanya yang lupa dilakukan. Cuma pengen aja tapi pengennya masih belum jelas. Akhirnya pergerakannya nggak jelas. Oke? Itu adalah kesalahan yang pertama yang biasa dilakukan. Kurang jelasnya profesi-profesi yang diinginkan. Yang nomor dua adalah kurang riset soal loker palsu. Jadi di luar sana, selain kamu harus sibuk jago menemukan loker-loker yang asli, kamu juga harus pinter membedakan loker yang asli dan loker yang palsu. Ya nggak? Ibarat kamu doyan nih makan A B C D. Oh, aku tuh paling senang banget yang namanya ayam geprek gitu. Pasti kan kamu tahu ayam geprek yang enak yang enggak tuh kayak gimana. Oh, aku suka buah ini nih. Kalau kamu beli ke pasar, pasti kan kamu harus ngebedain tuh buah yang bagus yang enggak gitu-gitu. Jadi selain kamu sibuk jago untuk menemukan loker, kamu juga harus jago memfilter. Seringkali lulusan baru fresh graduate itu adalah target utama info-info loker palsu. Padahal di internet udah banyak banget orang yang berbagi di Google, di TikTok, di LinkedIn, di YouTube. Ini loh ciri-ciri loker palsu. Ini loh contoh undangan kerja palsu. Ini loh cara membedakannya gitu. Dan termasuk nanti tips-tips di dalamnya. Kalau nyari loker tuh di sini aja loh. Di sumber-sumber sini aja ngefilternya lebih gampang. Ngapain nyari loker di sini situ gitu. Itu juga kesalahan yang sering dilakukan juga dengan mudahnya gitu.
ketipu, transfer ini, transfer itu, ada biaya akomodasi dikirim, ada biaya ini tuh dikirim, datengin ruko disuruh bayar normal tertentu dikirim, didatengin gitu, disuruh bayar-bayar gitu. Sepolos itu. Itu adalah kelemahan yang nomor dua. Terus kelemahan job seeker fresh graduate lagi yang kurang apa? Yang nomor tiga itu adalah sering ikut-ikut tanpa tahu alasannya apa gitu. Sering ikut-ikut tuh gini, kan masih teman satu kuliah nih misalkan. Tiba-tiba ada yang lolos tuh ke tahap selanjutnya gitu kan. Wih, dia lolos daftar situ. Ah, aku ikut daftar ke sana ah. Padahal balik lagi keinginan daftar tuh harusnya dari keinginan diri bukan ikut-ikut gitu. Oh, dia ikut kursus itu nih, aku ikut kursus itu ah. Oh, dia pelatihan di sana, aku ikut pelatihan di sana ah. Akhirnya nanti loh, dia kok lolos ya ke tahap selanjutnya. Kok aku enggak gitu. Balik lagi. Sebenarnya udah sepenuh hati belum nih atau masih dasarnya masih ikut-ikut kayak gitu. Termasuk main LinkedIn. Orang-orang ngapain sih ya? Oh, bikin LinkedIn terus posting CV sama posting foto. Ah, ikut ah. Padahal posting CV dan foto di timeline tuh bahaya gitu. Datamu bisa disalahgunain ya kan? Kayak gitu. Gerakannya itu lebih kayak kelatah gitu, ikut-ikut. Oh, ada oke tren nih, ikut, ikut, ikut. Harusnya bukan ikut-ikut. Bahkan kalau ada yang diikuti itu sebagai inspirasi, tapi bukan yang murni ikut-ikut gitu. Itu adalah kelemahan ketiga yang jelas tuh. Yang nomor empat ini juga sering. Aku sudut pandangnya bukan HR ya, sudut pandangku user ya. Nomor empat itu adalah buru-buru gitu. Buru-buru untuk macam-macam. Buru-buru apply job kayak, buru-buru untuk belajar ini itu kayak. Pokoknya banyak keburu-buruannya. Ngirim dokumen nih, banyak kirim-kirim dokumen tuh buru-buru. Nama filenya nggak diganti, nama dokumen PDF tuh dinamain dokumen gitu. Mana kita tahu ini dokumen siapa? Padahal udah jelas di lokernya ada tulisannya format kirimkan lamaran dengan format ini underscore ini underscore ini. Ternyata enggak. Isi dokumennya, maaf nih anak kuliahan, isi dokumennya banyak typonya. Nggak dicek apa? Apalagi nanti misalkan kamu ngelamar jadi seorang staff admin, CV-mu 2 halaman, terus banyak typo. Terus ketemu user misalkan aku tanya, "Loh, ini kamu bikin CV 2 halaman, typonya ada 10. Padahal cuma 2 halaman. Kalau aku suruh bikin laporan 100 halaman itu mau berapa ada ratus typo." Gitu. Kayak gitu. Jadi keburu-buruan ini yang jangan. Termasuk kayak tadi, dapat undangan kerja, nggak dicek asli atau enggaknya, datengin ketipu. Atau lihat loker. Wah, ini cocok nih. Mungkin kan sekarang gampang deh ngirim lamaran nggak cuma lihat email. Job portal kan sambil rebahan bisa diinstal di HP gitu. Kenapa nggak di riset dulu? Karena buru-buru gitu. Keburu-buruan itu sama buru-buru sama cepat itu beda gitu. Buru-buru sama cepat itu, nih aku kasih tahu ya, sering kali ya prakteknya di lapangan oleh job seeker khususnya fresh graduate walaupun nggak selalu. Buru-buru sama cepat itu sama. Gerakannya cepat, tapi bedanya apa? Kalau cepat, yang nggak buru-buru tentunya, itu artinya meningkatkan kecepatan tanpa menurunkan kualitas. Meningkatkan kecepatan tanpa menurunkan kualitas. Tapi kalau buru-buru itu meningkatkan kecepatan dan menurunkan kualitas. Cepetnya dapat, tapi dokumennya nggak di-rename, dokumennya kurang. Ada dokumen yang, mohon maaf nih, lampiran nih misalkan, ngefoto dokumen malam hari di atas gini, di atas dokumennya ada cahaya lampunya misalkan, kayak gitu kan. Asal-asalan pokoknya. Asal di crop-crop, wah pokoknya nggak rapi. Padahal statusnya, mohon maaf, kampus bagus, lulusan kuliah. Aku sering banget nge-review CV yang anak SMA tuh lebih bagus daripada CV anak kuliah. Dari sisi penyusunannya ya, kayak gitu. Aku nggak peduli pengalamannya. Itu sering terjadi. Jadi harusnya kamu jangan buru-buru, tapi cepat. Cepat di sini artinya adalah meningkatkan kecepatan tanpa menurunkan kualitas, tanpa ada buru-burunya. Itu kelemahan juga tuh, yang sering ditemukan di job seeker. Kelemahan yang selanjutnya yang sering ditemukan. Ini aku langsung ngomong begini karena ini keresahan ya gitu. Bagus loh, udah lama loh nggak ada yang nanya pertanyaan ini. Apa kesalahan job seeker yang sering ditanyakan dan pertanyaanmu di penghujung tahun 2024 ini bagus nih. Kesalahan selanjutnya itu adalah melihat di depan mata saja. Contoh, hari ini tiba-tiba dia nge-WA aku. Kagak, besok aku ada interview, minta tips dan triknya dong kak. Lo interviewnya kapan? Besok loh. Kok bisa? Besok interview sekarang baru minta tips dan trik interview. Kok nggak jauh-jauh hari gitu? Kenapa nggak jauh-jauh hari kayak apalagi temen-temen ini ada di grupku kan, termasuk kayak kamu gini. Kak, aku ajarin dong tips dan trik interview. Kak, ajarin aku role play interview dong gitu. Jauh-jauh hari gitu.
Itu loh, sering kali tuh gitu. Sekarang misalkan kamu belum dapat panggilan psikotes, belum dapat medical check up, nggak ada interview, udah sibuknya tuh apply job terus. Begitu ada yang undangan psikotes, nanya, teman-teman tips dan trik psikotes gimana loh? Kenapa nggak jauh-jauh hari? Ingat ya, semua tahap rekrutmen itu bisa dipelajari jauh-jauh hari. Bahkan sebelum kamu lulus sekolah. Contoh, apa misalkan? Bikin CV? Loh, kamu belum wisuda nih, cari di internet tips dan trik bikin CV ada nggak? Ada. Psikotes, kamu belum lulus sekolah, cari di internet. Contoh-contoh soal psikotes, tips dan trik ngerjain psikotes ada nggak? Ada. Interview, ada. Di channel YouTube kok ada playlist tas interview. Buka aja, apa harus lulus kuliah? Enggak. Medical check up. Ya bisa sih kamu medical check up, tapi tanpa medical check up apa? Kau bisa apa? Mempersiapkan medical check up. Olahraga dari sekarang. Gitu. Ya enggak? Apalagi misalkan tanda tangan kontrak offering. Pelajari di internet ada. Offering ngapain aja sih? Gitu. Tanda tangan kontrak gimana sih? Probation. Tips dan trik probation gimana sih? Cara biar kesannya bagus saat probation gimana sih? Apalagi nanti misalkan naik jabatan. Belum pernah kerja, naik jabatan caranya gimana? Ada caranya. Switch karir, ada di internet. Apalagi coba misalkan di sini. Gitu. Semua tahap rekrutmen itu bisa dipelajari jauh-jauh hari sebelum kamu menghadapinya. Nanti kalau udah mendekati, biasanya nih orang-orang yang udah punya persiapan jauh-jauh hari, biasanya kalau mendekati itu cuma review doang, riset soal perusahaan, di sosmed, di website, di Google Maps, ulasannya, gitu-gitu doang. Nggak ada tuh tiba-tiba langsung baca dari awal. Jangan sampai nih contoh kamu ya, jangan sampai terakhir kali kamu baca isi CV-mu adalah saat kamu bikin CV itu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca isi transkrip itu saat kamu nge-scan itu atau nge-PDF-in itu. Karena nanti lulusan nih khusus ini karena kamu lulusan administrasi ya gitu. Aku pernah nginterview orang lulusan administrasi ditanya, "Kenapa kamu lamar di sini? Apa kelebihan kamu?" Dia menyampaikannya, "Saya jago Microsoft Word, Excel, PowerPoint." Itu lulusan SMA pun juga bisa, lulusan SMP pun juga bisa. Kenapa kok kamu nggak mikir, ini loh, saya pernah ngambil kuliah administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi publik. Cuma orang-orang yang pernah menempuh pendidikan ini nih yang jago administrasi sampai level ini. Jadi dia lupa menjual isi transkrip nilainya. Yang dijual itu bukan ijazahnya. Kita nggak terlalu peduli. Ya ada pengaruhnya ada. Tapi daripada menonjolkan isi ijazah, mendingan kamu nonjolin isi transkrip. Paham nggak analoginya gitu? Isi ijazah tuh kayak, nih loh IPK saya segini. Nih loh saya lulusan kampus terkenal sini. Loh itu tuh ada pengaruhnya memang lulusan kampus mana, IPK berapa ada. Tapi akan lebih banyak impactnya tuh isi transkrip daripada isi CV. Atau, sorry, isi ijazah. Gitu. Masa iya besok mau medical check up hari ini kamu lari maraton gitu? Biar sehat. Emang besok mau medical check up sekarang kamu minum air putih segalon gitu? Kan nggak gitu caranya. Jadi itu tadi kelemahan job seeker itu adalah kamu persiapannya di depan mata aja. Nggak ada orang yang semalam latihan interview langsung jago ngomong. Interview itu ada komunikasi verbalnya, ada non verbalnya. Ya nggak? Gitu. Belum menyiapkan materi yang di sini, riset soal perusahaan, baca ulang dokumenmu, riset soal posisi yang dilamar, riset soal pertanyaan yang biasa muncul gitu. Nah itu, ini aku agak lama ya bahas soal cuma mandang di depan mata karena ini adalah esensi banget ini. Ini bener yang paling sering dari puluhan ribu CV, puluhan ribu orang yang aku ajak one on one. Kalau puluhan ribu belum ada sih aku one on one, ribuan gitu. Jadi itu kalau CV udah 30-40 ribu CV mungkin ada, tapi sama gitu. Kenapa pada ngelihatnya di depan mata doang gitu. Lulus S1 kan se- jago gitu bikin skripsi ya, berhalaman-halaman puluhan halaman, nggak ada typo, nggak ada gini. Lah ini CV 2 halaman typonya banyak, padahal skripsi itu bagus gitu. Kenapa orang habis lulus kuliah jadi dalam tanda kutip rada kurang oke gitu pada saat nyusun dokumen gitu. Karena apa? Buru-buru, biasa ke situ. Nah, sifat buru-buru inilah yang dimanfaatkan sama loker palsu gitu loh. Nyambung semua itu tadi. Jadi kelemahan di banyak tempat itu udah diteliti itu sama yang nipu-nipu. Ingat ya, orang-orang yang nipu kamu itu udah lebih jago gitu. Gitu. Jadi melihat di depan mata ini adalah hal yang paling sering dilakukan, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang job seeker khususnya fresh graduate. Lalu kesalahan yang lain apa? Menyalahkan status kurangnya pengalaman.
Wah kak, cari pengalaman itu susah ya. Iya kak, nggak dikasih kesempatan fresh graduate, semua lowongan kerja tulisannya berpengalaman. Gitu, itu sering banget kayak gitu. Padahal itu sebenarnya bisa ditanganin gitu. Kamu kan kuliah nggak cuma kuliah saja. Ngelihatnya jangan cuma kuliah, tapi periode kuliah atau periode profesional kamu. Sambil kuliah kan kamu sibuk, mungkin ada praktikum, ada organisasi, ada kepanitiaan, ada magang, ya kan, ada bisnis pribadi itu yang bisa kamu jual. Selain itu di lowongan kerjanya juga dibaca, yang diminta tuh berpengalaman atau berpengalaman kerja. Kalau berpengalaman kerja ya pengalamannya dari pengalaman kerja. Kalau berpengalaman bisa dari pengalaman kerja, bisa dari magang, bisa dari organisasi, gitu-gitu. Itu ngeluhnya di situ. Status fresh graduate kurang pengalaman tuh ngeluhnya di situ, ya kan? Loh, aku nggak ada pengalaman di sini, ya cari gitu. Ada magang, mungkin ada bimbingan gratis, ada kursus-kursus online gratis belajar sendiri yang ada sertifikatnya banyak gitu. Jadi nyalahin status itu. Biasanya apalagi status fresh graduate. Selain nyalahin dari sisi kurang berpengalaman, seringkali nyalahin dari sisi ini sebenarnya cuma kurang teliti aja. Contoh, pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Akhirnya nggak dilamar dan ngeluh. Gara-garanya, ngapain lamar? Itu pengalaman minimum 1 tahun itu pasti. Loh, kalau fresh graduate nggak ada kesempatan, nggak mungkin ditulis itu. Pasti tulisannya cuma pengalaman minimum 1 tahun, titik. Kalau ada fresh graduate dipersilahkan melamar, ya dicoba. Atau berbahasa Inggris aktif, fasih berbahasa Mandarin merupakan nilai plus. Terus kamu nggak ngelamar, gara-gara nggak bisa bahasa Mandarin. Padahal dari kalimat ini kalau dikelola, yang wajib itu adalah bahasa Inggris. Walaupun kamu nggak bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris mudah kayak native pasti dipertimbangin. Diutamakan berdomisili di Jakarta, terus kamu tinggal di Tangerang nggak ngelamar gitu. Bedakan bahasa diutamakan berdomisili di Jakarta dengan domisili Jakarta. Kan beda. Kalau diutamakan domisili Jakarta artinya di luar Jakarta kalau pengalaman faktor-faktor lainnya itu masuk, ya kamu dikasih kesempatan. Ini kan sebenarnya nyalahin status fresh, kurang pengalaman gitu-gitu. Padahal kurangnya tuh bukan nggak bisa baca, nggak bisa mencerna. Kenapa nggak bisa mencerna? Buru-buru tadi mungkin. Gitu. Ya, belum nanti ada faktor lain. Iya Kak, soalnya pada pakai jalur ordal. Wah ini susah lagi. Ordal dari sisi positif itu adalah orang yang mau merekomendasikan, mereferensikan kamu karena orang tersebut mau menggunakan nama dia dalam tanda kutip sebagai taruhannya untuk merekomendasikan kamu ke perusahaan ini. Itu akan terjadi kalau kamu punya apa? Networking. Lah kamu apakah sudah menggunakan networking dengan baik? Ini adalah berkaitan dengan kelemahan fresh graduate job seeker selanjutnya. Kurangnya memanfaatkan networking, baik networking baru atau networking yang sudah ada. Pada saat kamu lulus, jangan dipikir segala sesuatu tuh kamu nggak ada temennya. Kamu punya teman seangkatan, kamu punya kakak tingkat, adik tingkat, dosen, tetangga, saudara, keluarga gitu. Yang udah dikenal. Manfaatkan itu untuk memperoleh informasi atau memperoleh pekerjaan atau referensi. Tapi nggak ada Kak di circleku. Kalau nggak ada apa? Ya bikin. Ada sosial media tuh, ada LinkedIn tuh. Zaman dulu waktu nggak ada LinkedIn, kamu nggak bisa langsung ketemu sama HR, ngobrol sama HR. Datang ke kantornya, ketemu gerbang. Dibuka, ada satpam, ada security. Mau ketemu siapa HR? Udah bikin janji belum? Belum. Diusir kamu. Nah sekarang nggak ada gerbang, nggak ada security, nggak ada resepsionis. Langsung di LinkedIn, langsung ngobrol sama HRD. Bisa. Nggak dilakuin. Bayangkan gini ya, orang Indonesia tuh ada 280 juta orang. Yang punya akun LinkedIn ada 30 ribu doang. Yang aktif dari LinkedIn katakanlah setengahnya lagi 15 juta. Dari 15 juta itu setengahnya doang yang job seeker, katakanlah 7,5 juta. Ini angka statistik asal ya. 7,5 juta itu yang job seeker. Dari 7,5 juta job seeker paling setengahnya doang 350, 307, 3.700 yang tahu cara main LinkedIn yang baik dan benar. Artinya apa? Ini bukankah sistem ordal? Orang-orang yang lebih hebat dari kamu banyak, tapi sebagian dari orang hebat itu nggak main LinkedIn. Artinya mereka nggak dapat info loker yang ada di LinkedIn, mereka nggak ada potensi kenalan sama HRD-HRD di LinkedIn, karena mereka nggak main LinkedIn, paham nggak?
Kalau kamu bersaing sama orang yang lebih hebat dari kamu, pinter-pinteran, ya kamu kalah pinter. Tapi kan di sini kan kamu ada celah, mereka main LinkedIn ada yang enggak. Nah, kamu bisa mengalahkan sebagian orang yang lebih hebat dari kamu gara-gara main LinkedIn. Oh, tapi sebagian orang yang lebih hebat dari aku main LinkedIn juga, Kak. Tapi kan sebagian dari mereka mainnya nggak bener. Nggak pernah aku review gitu. Ya, nggak itu bercanda ya. Main LinkedIn-nya kan nggak bener. Artinya kurang perform gitu. Wah, ini ada HRD banyak ngumpul di LinkedIn. Sebagian orang orang yang lebih hebat dari aku banyak mereka nggak main LinkedIn. Aku bisa koneksi ke HRD. Nah, sekarang pertanyaanku adalah, kamu dikasih kesempatan nih ada wadah LinkedIn. Aku simpel ngomongin LinkedIn dulu. Ini HRD ngumpul di LinkedIn. Kamu ngeluh nggak punya ordal. Itu ada HRD. Berapa HRD udah kamu connect? Berapa HRD udah kamu ajak ngobrol? Itu baru HRD. Belum sih user. Belum apa lagi? Sesama job seeker. Sekarang kamu punya teman sesama job seeker, orang psikologi deh, mahasiswa lulusan psikologi 1.000. Itu setengahnya paling nanti jadi HRD. Sekarang mungkin masih sesama job seeker. 2 tahun, 3 tahun lagi teman-temanmu akan nanya, kok kamu punya banyak kenalan HRD dari mana? Padahal kamu jauh, aku nggak punya kenalan HRD. Aku kenal mereka tuh waktu sesama mahasiswa gitu. Kamu ada KKN di kampus misalkan. Aku nih ada KKN di kampus. Temanku KKN banyak ibu-ibu ibu-ibu bukan ibu, banyak mahasiswi kedokteran gigi KKN ku di kampus di UGM waktu itu. Sekarang aku udah kerja, misalnya udah pada lulus, orang-orang itu sekarang jadi dokter gigi. Aku kok bisa kenal banyak dokter gigi? Ya mereka temanku waktu KKN sih gitu loh. Kan sesimpel itu sebenarnya, ya kan? Nah, networking ini yang kurang dioptimalkan. Ada kakak-kakak tingkat. Oh, aku bingung nih Kak. Lulusanku tuh biasanya lulusnya jadi apa ya? Cari di LinkedIn. Misalkan kamu administrasi publik tadi, cari di LinkedIn start saja. Administrasi publik enter. Di filter bagian people. Akan ada orang tuh ada statusnya administrasi publik kan di kata kunci tadi yang di sesi pertama. Nah, buka tuh akun satu-satu. Oh, Bapak ini tuh dia lulusan administrasi publik misalkan kampus lain. Tapi dia pernah kerja ke sini, pernah kerja ke sini. Oh, ternyata bisa ya ke sini ya. Kita bisa punya ide karir lewat perjalanan hidupnya orang yang ditaruh di LinkedIn. Kalau kita nggak tahu lulusan kita bisa jadi apa, lah kan bisa ngintip. Zaman dulu nggak ada LinkedIn, kamu nggak tahu. Orang yang nggak kamu kenal terus tiba-tiba ketemu orang nih. Misalnya kamu ada di Sunday Morning Car Free Day gitu misalkan. Wah, ini orang kayaknya nih jabatannya tinggi nih. Kayak, permisi Pak, saya Aulia. Pak, boleh ceritain nggak Kak pengalaman kerjanya? Pak, boleh ceritain nggak pengalaman karirnya sejauh ini pernah kerja di mana ada? Karena kan ditanya aneh, awkward kan. Nah, ini kamu nggak usah nanya. Kamu bisa ngintip akunnya orang dipelajari. Apakah itu boleh? Ya boleh, orang di display kok, nggak diprotek kok, gitu. Nah, hal-hal semacam ini nih. Nah, ini adalah kesimpulan yang ke terakhir mungkin ya, yaitu apa? Dari semuanya ini kurangnya riset, gitu. Kesimpulan dari semua ini adalah kurangnya riset job seeker fresh graduate yang sekarang menurutku loh ya. Walaupun ada di luar sana berita-berita tips dan trik, generasi titik-titik nih banyak ditolak-tolak sama perusahaan karena orang gini gitu. Itu efek dominonya. Aku nggak bisa mengeneralisasi bahwa generasi-generasi yang disebut kayak gini gitu gara-gara kurang struggle lah, kurang gini lah, kurang gini lah. Mungkin ada benernya, ya mungkin ada. Tapi bukan faktor individunya dia sendiri. Itu faktornya tuh dari gede gitu. Sistem pendidikan di Indonesia turun, 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 turun. Nah, faktor terkecilnya tergantung orangnya, paham nggak? Gitu. Itu kalau aku jelasin ada di satu Zoom sendiri tuh. Bagaimana sistem sistem tadi ya sistem industri di suatu perusahaan itu bergerak gitu. Gitu. Jadi pertanian ke manufacture baru jasa, belum nanti turun ke dalamnya gitu. Nanti ada lingkaran-lingkaran setan ekonomi di situ. Misalkan misalkan daya beli menurun itu menyebabkan produksi berkurang. Kalau produksi berkurang, karyawannya banyak yang dikurangi kan. Nah, kalau karyawan banyak dikurangi, berarti banyak orang yang nganggur. Kalau banyak orang yang nganggur, berarti banyak orang yang nggak punya duit. Kalau pada nggak punya duit, daya belinya mah nurun, muter aja di situ. Nah, ngomongnya dari situ tuh. Nah, itu nanti sesi lain itu, gitu. Karena kebetulan aku orang sales and marketing, ya aku bahas itu bisa, cuman jangan di sini, gitu, ya. Gitu. Jadi itu yang kamu harus kuasai itu ada berapa tuh? Ada banyak, gitu. Gitu. Nah, aku menyampaikan ini buat apa? Ya introspeksi buat diri sendiri juga. Karena waktu itu juga nggak ngerti soal itu ya kan, nggak dapet mentor, nggak ada tempat belajar. Walaupun sebenarnya juga aku lulus juga belum lama-lama banget gitu. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang sebenarnya jangan sampai dilakukan kayak gitu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Balik lagi, perkuat riset. Jangan cuma sekedar ngebaca-ngebaca aja
kepo dulu. Psikotes ngapain sih gitu. Interview tuh ngapain sih? Ibaratnya tuh sampai mendekati tes tuh kamu udah tenang aja. Bahkan kalau di interview dadakan, bayangin habis ini ada yang nelpon kamu langsung ngomong, halo Bu Alia, perkenalkan nama saya ini, bener ya Bu, Ibu melamar di PT ini sebagai ini, ya Bu boleh saya minta waktunya 10 sampai 15 menit ke depan untuk saya lakukan apa misalkan interview awal gitu, screening interview gitu. Ah, aduh ini gimana nih aku harus gini gitu gimana gitu. Tapi kalau udah ada persiapan tenang mau di interview kapanpun sama aja. Mau dadakan kayak seminggu lagi kayak besok kayak sama. Mau lewat telepon, mau video conference, mau walk in yang ketemu langsung sama performanya gitu. Jadi lakukanlah riset jauh-jauh hari karena semua tahap rekrutmen itu bisa disiapkan jadi jauh-jauh hari gitu. Panjang nggak tuh jawabanku panjang? Aku juga lupa ngomong apa aja, jadi silahkan nanti diulang videonya dari awal. Nggak bercanda gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan. Oh, senyum-senyum aja nih sampai kopiku habis. Oke, apa lagi Mm-mm. pertanyaan? Ada satu lagi sih, kan sekarang banyak kan tuh loker tuh di post di LinkedIn, di Instagram, banyak itu kan selain di web perusahaannya. Terus bisa nggak sih Kak kita kayak misalkan udah connect nih sama HR suatu perusahaan, atau enggak kita udah tahu nih web suatu perusahaan, terus kita tahu emailnya, terus boleh nggak kita nanya atau kita kirim CV, kita nanya ada nggak posisi yang mungkin sesuai sama jurusan kita atau sesuai dengan pengalaman yang kita miliki gitu. Jadi kayak kita yang apa ya, kita yang iniin ke perusahaannya gitu, nggak nunggu loker yang buka. Jawabannya boleh dan itu bagus banget ya. Wah, kamu pertanyaannya bagus ya. Nih, analoginya tuh mirip kayak gini. Ada suatu perusahaan deket rumahmu, lagi nggak buka loker. Tapi kamu tahu nih, misalkan ini ada pabrik gede banget nih. Tapi nggak buka loker. Tapi kamu tahu pabrik ini pasti butuh posisimu. Biasanya orang ngapain? Ngeprint dokumen, ngeprint CV, titipin ke satpam, ya nggak? Biasanya gitu. Pak nitip CV kan dari zaman dulu begitu tuh. Nah, sekarang coba bayangkan ngelakuin itu secara online. Nah, itu yang kamu lakukan barusan yang kamu tanyakan. Kamu lihat loker di LinkedIn. Wah, ini ada loker nih. PT-nya gede nih, deket rumah lagi. Buka posisi apa nih? Driver. Waduh, aku kan jadi admin bukan jadi driver. Aku skip gitu. Ya, jangan. Lihat dulu lokernya. Wih, ada HRD-nya, connect. Nanti kalau udah di ACC, nanya. Oh, lihat lokernya, ada alamat emailnya. Di email aja tanya ke email. Pada Bu Aulia, HR Manager PT Pertamina Persero, misalkan. Perkenalkan nama saya Aga, saya memperoleh alamat email ini berdasarkan postingan Ibu di LinkedIn pada tanggal 10 Desember 2024. Di akun LinkedIn Ibu disampaikan bahwa Pertamina sedang membutuhkan seorang driver. Mohon informasi Bu, apakah saat ini juga sedang tersedia untuk posisi lain seperti customer service maupun staf administrasi? Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Ibu. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV saya. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Judulnya permohonan informasi. Kirim. Kalau orang yang nggak punya ide, lihat loker nggak cocok, skip. Kalau orang punya ide, ada loker nggak cocok, pantengin lagi nih, ada emailnya nggak ada, kirimin aja. Nggak ada salahnya. Nggak ada jaminannya kan ya, loker yang cocok buat kita, kita lamar kan belum tentu direspon kan. Loker yang sesuai dengan kita belum tentu merespon kita. Artinya, loker yang nggak cocok, tapi bisa kita kirimin email, tetap ada kemungkinan. Jadi itu yang disebut sebagai riset tadi. Kalau orang udah riset, pasti tahu. Jadi kalau orang yang masih biasa dapat 100 loker, kayak di grupku nih ada 100 loker gitu ya, aku share. Kalau dia masih awam, masih amatir, lihat loker tuh cuma di follow up yang cocok doang. Yang nggak di swipe, 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 tiba yang ngeluh, kagak kok lokernya nggak banyak yang cocok. Kagak kok nggak ada loker buat ini. Padahal di antara itu tuh ada yang cocok buat kamu. Untuk apa? Kirimin email. Jadi kamu punya rekap. Oh ini yang dibutuhkan itu bukan lamar kerja, tapi follow up. Gitu. Perusahaan itu ada tiga unsur. Paling simpel. Loker, orang, dan perusahaan. Ya nggak? Biar kamu bisa ngelamar kerja, nyari loker. Kalau lokernya susah, nyari orangnya. Ya nggak? Nyari HRD-nya, nyari karyawannya. Nyari lokernya nggak cukup, nyari orangnya nggak cukup, cari perusahaannya. Websitenya, maps-nya. Gitu.
kreativitas di sini. Orang kreatif itu pasti akan muncul saat dia udah riset gitu. Kamu tahu SpongeBob nggak? Tahu kan? Bayangkan kamu belum pernah lihat SpongeBob. Terus aku ngomong, aku ini tahu SpongeBob, ada nih animasi lucu namanya SpongeBob. Coba bayangin ya, Sponge warnanya kuning terus bisa jalan. Mungkin di otakmu yang kebayang tuh Sponge buat nyuci piring itu, gitu. Karena otakmu belum ada referensi bentukan kayak begitu tuh SpongeBob, gitu. Bayangannya beda. Coba bayangin kotak warnanya kuning bisa jalan, ada tangan, ada kaki gitu. Kalau kamu belum pernah riset soal SpongeBob nggak bakal kebayang si SpongeBob itu, gitu. Kamu belum pernah tahu mobil, bayangkan ada kendaraan bentuknya kotak, ada rodanya di depan dua, belakang dua. Bayangin. Tapi kamu belum pernah riset mobil, nggak tahu apa itu mobil, gitu. Emang tahu? Enggak. Kayak gitu. Ya, ya hal-hal semacam ini. Makanya makin sering orang riset, makin orang idenya keluar. Karena kamu jadi job seeker, nggak usah riset yang jauh-jauh, gitu. Riset soal yang deket-deket dulu, gitu. Yang ringan-ringan dulu, yang hubungannya sama loker, gitu. Baru nanti agak jauh dikit yang sedikit advance, misalkan apa rutin baca koran, berita nasional, berita regional, global, gitu. Biar kamu tahu, ya kan? Riset itu, riset-riset macam-macam di dunia-dunia kamu yang lagi in apa, gitu. Nah, dengan melakukan itu, nanti ya udah kamu akan advance. Orang nggak bakalan percaya kalau kamu tuh fresh grad, gitu. Wah, karena wawasannya udah luas, gitu. Dan itu bisa nggak bisa, gitu. Aku sedikit sharing pengalaman pribadiku. Pada saat aku riset-riset mandiri soal itu, belajar psikotes dan lain-lain, malah akhirnya aku diriin grup loker, gitu. Paham kan? Aku bentuk grup loker waktu aku masih kuliah. Dari mana? Idenya? Ya dari riset. Baca sana sini. Oh, seru kali ya bikin grup locker, bikin tes gitu. Akhirnya belajar. Nah, kamu coba lakukan riset, pasti nanti ada hal lain yang bisa dilakukan gitu. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan lain yang mau kamu tanyakan? Satu pertanyaan singkat kalau ada. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya jangan mengada-ada. Gitu. Ada lagi nggak? Mungkin buat sekarang udah cukup, Kak. Oke. Pertanyaan yang tuh yang tadi udah aku sampaikan yang menurut aku tuh penting gitu buat diketahui para job seeker. Oke. Para job seeker berarti nanti videomu kalau aku upload, share tuh ke teman-temanmu ya, gitu, ke teman-teman kuliahmu ya, Hmm. di share ya. Itu bagus tuh. Jadi buat belajar. Jadi biar Oh, jangan nganggap temen itu sebagai kompetitor, tapi teman-teman itu sebagai partner aja. Ibaratnya kayak ini seangkatan aku ada 100 orang, aku nggak tahu yang dapat job duluan mana. Tapi bayangkan kalau mereka udah pada masuk ke industri kan barangkali kalau mereka duluan ya aku bisa ditarik, kalau aku bisa masuk aku bisa jadi ordalnya mereka, gitu. Saling menguntungkan kan gitu. Jadi itu networking yang penting, bukan persaingan yang kurang. Oke, oke. Paling sementara itu dulu ya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya.